Istanbul kan ada masalah. Nah, setelah pesawat dihentikan itu memang langsung disuruh pulang. Pemirsa, pendakwah Ustadz Abdul Somad menyatakan dirinya ditolak masuk Singapura pada 16 Mei lalu. Menanggapi isu yang beredar, otoritas Singapura melalui laman resminya menyatakan Ustadz Abdul Somad berpura-pura untuk kunjungan sosial. Pemerintah Singapura memandang serius siapapun yang menganjurkan kekerasan dan mendukung ajaran ekstremisme, tulis Mendagri Singapura. Ini kemudian informasi terbaru ya yang dirilis oleh Kementerian Singapura. Menuju Tanah Merah pada tanggal 16 Mei 2022. Sebelumnya beberapa hari sebelum itu saya sudah mengurus semua urusan dan mendapatkan izin dari ICA, Immigration and Checkpoint Authority, sehingga saya berani untuk masuk. Semua persyaratan sudah lengkap. Kami mendarat pada jam 1.30 jam tangan saya waktu Indonesia. Dan kemudian semua kami ada 6 orang, 7 orang sudah lewat masuk semua. Sahabat saya dengan anaknya 4 orang, saya, istri dan anak saya. Saya terakhir. Mereka sudah di-scan paspor, sudah cap jempol, sudah masuk semua. Tiba-tiba baru saya ditarik lagi. Baru setelah saya disuruh menunggu lebih kurang 1 jam di ruang kecil. 1 meter kali 2 meter. Ditutup. Setelah itu barulah semua rombongan ditarik lagi. Maka tadi ketika saya baca di salah satu portal, Duta Besar Indonesia untuk Singapura mengatakan itu tidak benar deportasi karena tidak dapat izin masuk. Saya kasih tahu sudah masuk. Setelah semuanya masuk, sahabat saya dengan anaknya 2 orang, 4 orang, istri dan anak saya sudah masuk. Mereka menunggu saya karena saya ditahan. Lalu kemudian tidak ada dialog sama sekali. Mereka tidak memperlakukan layaknya. Lalu kemudian seperti lalu-lalu saja mereka menanyakan ini tas siapa. Saya bilang ini my wife's bag. Ini tas istri saya. Peralatan baby. Saya tunjukkan tuh mereka di depan menunggu, lebih kurang jarak 10 meter. Akhirnya mereka dipanggil juga dan semuanya dimasukkan lagi ke dalam ruangan terpisah. Akhirnya kami menunggu selama dari jam 1:30, 1:30, 3:30, 4, 4:30, 5, 5:30. Dengan membawa anak kecil. Yang satu berumur 2 tahun, yang satu berumur 3 bulan. Di dalam ruangan sumpek, tidak layak. Setelah itu baru dipulangkan dengan feri terakhir menuju Batam. Tanpa penjelasan, tanpa ada siapa yang bisa untuk ditanya apa masalah sebenarnya. Maka Kedutaan Besar Singapura di Jakarta mesti mengklarifikasi kenapa saya tidak dibenarkan masuk. Apa salah saya? Ya, Ustadz mungkin mencoba bertanya kepada petugas imigrasi di sana apa alasan deportasinya? Tidak ada wawancara, tidak ada diberi kesempatan. Kalau ditanya semuanya mengatakan tidak ada kuasa. Kami hanya anak buah saja. Seperti ketemu dengan robot. Tidak ada yang bisa diajak bicara. Ya, kita akan coba diskusikan hal ini bersama dengan 2 orang narasumber sudah bergabung bersama kami di studio. Ada Ustadz Fahmi Salim, penceramah dan juga sahabat Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Gita, Mbak Andi. Alhamdulillah sudah bergabung juga melalui sambungan Zoom. Ada Prof. Hikmahanto Juwana selaku pakar hukum internasional. Selamat pagi, Prof.
Apa kabar? Salam Selamat sehat. pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Re. Baik. Saya mau ke Pak Ustadz dulu deh yang di studio dulu ya dekat Silakan. dulu. Langsung saja merespon tadi yang terbaru ini pemerintah Singapura sudah mengatakan ya dan juga menyebutkan alasan kenapa kemudian Ustadz Abdul Somad ini dilarang untuk masuk ke Singapura. Respon Anda? Ya, alasan itu mungkin setiap negara punya hak untuk membuat catatan, membuat alasan untuk melarang. Tapi yang saya jadi catatan saya adalah dia ke sana itu kan bukan untuk ceramah, bukan untuk tabligh akbar. Kalau dituduh sebagai mengajarkan ekstremisme, kemudian ya, intoleran, ya, kemudian lagi membolehkan bom bunuh diri seperti di Palestina itu kan 3 alasan itu. Ya. Alasan itu tepat kalau misalnya beliau itu di sana diundang dalam rangka ceramah tabligh akbar, karena di sana kan komunitas Muslim juga ada. Ya, ada Melayu, ada Muslim, cukup banyak lah. Presiden Singapura kan juga Muslim kan, jadi masuk akal kalau menurut saya. Kalau misalnya itu seperti terjadi misalnya sebelumnya pernah mau kemana, ke Jerman kah atau ke Hong Kong ya, karena memang itu ada undangan untuk ceramah. Tapi kan ini kunjungan biasa, liburan, artinya bawa rekreasi anak ya, hanya pas kebetulan kan kabarnya kalau tidak salah Senin hari Waisak ya, hari libur ya. Hari libur. Sampai hari dan itinerary-nya jelas. Yang saya baca, saya dapat dari beliau itu rute perjalanannya jelas. Jadi nggak akan kemana-mana, nggak akan singgah. Hatta ke kerabat beliau ya, UAS itu pernah bilang ke saya, adik neneknya itu sudah tinggal di Singapura sejak 100 tahun yang lalu. Artinya sudah berkembang biak, sudah punya banyak keluarga, kerabat di sana. Kalau mau berkunjung ke sana pun sebenarnya bisa, tapi itu tidak ada dalam jadwal. Nah, artinya itu memang murni untuk rekreasi lah ya. Berapa hari sih rencananya, Ustaz? Cuma 2 hari, 1 hari setengah. Jadi half day tanggal 16 itu cuma 4 jam, karena tiba itu kan siang. Lalu kemudian mau diantar ke Masjid Sultan itu yang kawasan Melayu, kemudian lalu ke hotel, sudah. Hari pertama itu udah ada kegiatan. Nah, baru hari kedua yang saya baca di itinerary yang beliau kirim ke saya itu baru ada kunjungan ya biasa, foto stop, kemudian ya menikmati inilah rekreasi lah intinya, kan rekreasi gitu intinya. ya. Nah, tapi jadi setelah agak aneh gitu ya. Kalau rekreasi orang dilarang dengan alasan keyakinan, ini kan sama saja dengan persekusi ya. Artinya misalnya nih, Mbak Gita mau pergi ke mana, jalan-jalan ke Amerika atau ke Jepang, tapi kemudian dari tangkapan media sosialnya misalnya pernah memposting hal-hal yang tadi disebutkan ya, lalu apakah itu dilarang? Nah, ini kan pertanyaan besar. Oke. Nah, ya. Ustaz, tapi setelah kejadian tersebut kan kita sudah sama-sama melihat tadi ya keterangan dari UAS gitu ya. Pada saat itu UAS bercerita langsung nggak ke Ustadz apa yang dialaminya? Iya, saya kan ingin mengklarifikasi. Saya agak kaget ketika tengah malam Selasa itu dapat kabar seperti itu. Lalu kemudian saya langsung tanyakan ke UAS itu. Nah, langsung dijawab. Jadi begini kronologi seperti ini. Dan persis apa yang disampaikan yang kita ya, pastikan persis yang bersama disampaikan. ya. Artinya sudah ada izin dari tadi immigration checkpoint, ya, authority itu sudah dapat arrival card, semua sudah dokumen sudah lengkap, artinya sudah mendapatkan izin masuk ya. Kalau misalnya beliau ini sosok yang terlarang, ya tidak boleh masuk, mestinya kan otoritas Singapura tidak memberikan izin untuk masuk ya. Artinya kenapa orang sudah mendapatkan izin masuk lalu kemudian diperlakukan seperti itu? Nah, ini kan jadi tanya besar. Oke, kita akan coba nanti tanyakan ke Prof Fik ya, kalau tadi katanya Pak Ustadz ini kan ya ini kan untuk kunjungan biasa untuk berlibur, tapi kenapa kemudian dikaitkan dengan personal? Apakah kemudian alasan-alasan disampaikan oleh pemerintah Singapura ini merupakan hal yang wajar atau Prof Fik melihat ada kejanggalan juga? Nanti kita akan bahas lebih lengkap usai jeda, tetap bersama kami.